Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Hasan Al-Khuluq MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi kelas PAI 4A. Yang kami hormati kepada seluruh teman-teman kelas PAI 4A yang berbahagia. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang berjudul Menjaga dan Memahami Takdir Allah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Satrinata Buana. Yang kedua, Ahmad Irwaman Haruna Salamet. Yang ketiga, Muhammad Ainun Najib. Sebelum itu, silahkan kepada teman-teman untuk dibaca materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan hadis pada hadis di atas. Yang dimaksud dengan menjaga hak Allah di sini adalah menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah dan larangan-larangan Allah. Untuk menjaga hak Allah seperti yang pertama di sini menjalankan sholat. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga. Yang kedua adalah menjaga bersuci, karena bersuci adalah pembukaan sholat. Yang ketiga adalah menjaga kepala dan perut. Untuk menjaga kepala adalah menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisan dari berbagai keharaman. Sedangkan bentuk untuk menjaga perut adalah menjaga apa yang di dalamnya, yaitu menjaga hati dari perkara yang haram, serta menjaga perut dari yang dimasuki makanan dan minuman yang haram. Yang keempat adalah menjaga lisan dan kemaluan. Yang kelima, belajar ilmu agama sehingga bisa menjalankan ibadah dan muamalah dengan baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan pada yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan dalam hadis. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, budaya saling menasihati dan memberi pelajaran yang baik walau dengan anak kecil. Yang kedua, perintah untuk menjaga Allah Ta'ala, yaitu menjaga hak agamanya kapanpun dan dimanapun. Niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kita, baik diri, keluarga, dunia, dan akhirat. Yang ketiga, perintah untuk meminta atau berdoa hanya pada Allah Azza wa Jalla dan meminta pertolongan juga kepadanya, yaitu meminta pada hal yang menjadi hak Allah Ta'ala semata untuk memberi, seperti meminta hidayah, rezeki, keselamatan hidup. Yang keempat, ketetapan Allah Azza wa Jalla bagi hambanya, baik yang susah atau senang, nikmat dan bencana adalah hal yang pasti dan tidak berubah kecuali dengan kehendaknya pula. Yang terakhir atau kelima, hadis ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah Ta'ala senantiasa menyertai orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mempresentasikan poin D, hubungan hadis dengan konteks saat ini. Hubungan hadis dengan konteks saat ini meliputi pertama, ketika seorang mencapai usia yang sudah renta tetapi masih diberikan kesehatan, dia mengatakan bahwa tubuhnya yang sehat di usia senja ini adalah pemberian dari Allah SWT, karena ia telah memelihara tubuhnya di masa kecil. Karena itu simpanlah Allah SWT di dalam hati, maka dia akan memberikan perlindungan maka dari musuh-musuh dan hal yang memalukan serta mara bahaya. Kedua, Allah SWT tidak pernah absen atas permohonan doa dari para hambanya. Allah SWT tidak mengabaikan para hambanya, senantiasa berdoa memohon kepadanya. Ketiga, jangan meminta ampun apapun kepada makhluk, maka mintalah kepada Allah SWT. Umat Islam terdahulu ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengerjakannya. Jika permintaan mereka belum terkabulkan, maka mereka tidak akan meminta kepada selainnya. Keempat, jika seorang hamba ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan makhluknya. Kelima, jika umat Islam berkumpul, mereka tidak memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah gariskan padamu, karena itu pujian Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah. Keenam, sedangkan jika mereka berkumpul untuk menyakitimu dengan sesuatu, mereka hanya akan menyakitimu dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan padamu.
Maka jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepadanya. 7. Tidak ada kekuasaan atau kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. 8. Dekati Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang makmur atau bahagia, sebab Dia ada ketika kita mengalami kesulitan. Terkadang manusia hanya mendekatkan Allah Subhanahu wa taala saat sedang susah, dan jika sedang senang mereka pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis di atas menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sedang dirundung kesulitan, meski kita sendiri mengingatnya hanya saat sedang bahagia. 9. Ketahuilah kesalahan yang dilakukan oleh setiap muslim tidak akan menimpanya, dan apa yang terjadi pada diri kita tidak akan membuat kita bersalah. Karena itu seorang hamba tidak mungkin mentaati Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sendirilah yang menginginkannya. 10. Kemenangan yang sejati adalah dengan kesabaran. Kemenangan dan kesabaran ibarat dua sahabat yang selalu jalan bareng. Inilah mengapa banyak orang terburu-buru berjalan di kehidupan duniawi ini agar cepat menuai hasil, tetapi berujung pada kekecewaan. 11. Ada kemudahan di balik kesulitan. 12. Karena ada kemudahan di balik kesulitan, maka jangan pernah berputus asa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Syekh Ali Jum'ah menyampaikan ke-12 hikmah atau pelajaran ini diberikan Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas dan umat Islam setelahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.